dengarkan ya, Khadijah. Apalah arti sebuah kerilekan jika Anda tinggal di dalam kegelapan? Itu aja sederhana kok. Seandainya ini gelap, pasti hatiku tidak akan secerah ini, Ali. Loh, kamu cerah karena ada saya di sini sekarang. Tapi Bang Hale, orang yang biasanya hidup dalam kegelapan nggak sadar gelap itu gelap, Bang Hale. Iya. Karena dia nyaman, udah terlalu nyaman. Jadi ya kayak Khadijah bilang ini, oh aku ini merasa gini kok. Ya sama orang kayak yang melakukan kejahatan kan. Dia merasa dia tidak jahat, padahal apa yang dia lakukan itu jahat karena apa? Sudah terbiasa gitu loh. Terbiasa. Itu Khadijah, iya. Dan lagian Khadijah ya tadi kau bilang ya manusia nggak bisa mengubahkan manusia, itu benar. Yang hanya bisa dilakukan oleh kita ini hanya memberitakan. Keputusan dia pada akhirnya di kau itu loh. Mana ada kami bisa mengubahkan orang itu, nggak ada. Apa? Kau selalu memelintir milik kami kan gitu kan? Sedangkan Melintir cuma dibaca, ditampilkan data loh. Sebentar Khadijah, Iya. perhatikan ya Khadijah. Kalau kita ya berani diuji, bahkan misalnya nih kita diuji nih di ruang pengadilan, yang memelintir itu kalian sendiri loh. Bahkan kamu tadi perhatikan ya, kita buktikan ya pemelintiran yang kalian lakukan tadi ya. Terang-terangan kau bilang bertanya kepada guru ulama, ya kan? Sementara tidak ada perintah Allah. Yang ada dalam perintah Allah adalah kau bertanya kepada saya. Apa dimaksud kau bertanya kepada saya? Karena maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya orang yang lebih dulu membaca dan mengimani Taurat, Zabur, Injil, itulah yang harus kalian tanya, bukan ulama. Iya, tapi Al-Quran kitab penutup setelah kitab sebelumnya. Jadi kita harus lebih percaya sama yang terakhir. Mata rantai itu semuanya yang terakhir. Kalau nggak percaya mata rantai kita terus Al-Quran, perhatikan ya, saya ikutin kemauan Anda. Al-Quran itu yang terakhir, oke. Masalahnya Al-Quran itu kau udah paham nggak? ya sedikit paham lah meskipun Oke, sekarang saya uji sedikit pemahaman kamu. Kamu sudah tahu nggak kalau Allahmu itu menjadi manusia? tidak ada. Nah, Ya Allah. makanya bertanya sabar aja debat. Yang Tuhanmu itu. Bang Hale, ini tuduhan yang paling jahat. Dibilang orang Kristen melintir ya. Terus sudah lagi kan mereka menuduhkan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah diubah-ubah katanya. Padahal tertulis di Quran itu kan, kalau ada keraguan bertanyalah kepada orang membaca kitab sebelum kamu. Berarti kan dia harusnya bertanya kepada kita dong, alul kitab, betul nggak? Nah faktanya ketika dia bilang Taurat, Zabur, Injil sudah diubah, ditanya buktinya, mana itu kalau sudah diubah? Apa yang sudah diubah? Mereka tidak mampu membuktikan. Berarti kan melintir ini ulamanya, betul nggak Bang Hale? Tapi memfitnahkan kita itu loh. Bagaimana mungkin kita punya kitab terus kita ubah itu loh? Paham nggak Bang Ali? Kan orang lain yang ubah harusnya. Itu loh. Makanya Muhammad sendiri pun sudah mengatakan para ulama itu mulut mereka itu penuh fitnah. Itu ulama yang mana, Ali? Jangan semua sebut ulama. Ulama itu ada yang baik, ada yang enggak. Karena sekarang ada ulama yang tidak ada Perhatikan. Oke, anggaplah ada ulama yang baik. Saya tanya kamu, kalau ada ulama yang baik, dia pernah jujur nggak mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia? Ayo. Tidak akan pernah Allah menjadi manusia. Nah, makanya kenapa mereka tidak mengajarkan? Perhatikan. Tidak ada lagi menjadi manusia. Khadijah, perhatikan ya. Ngomong dulu. Oke. Kamu nggak ada beri kesempatan aku ngomong dari tadi, Ali. Iya, nah aku kan kuat, semangat. Jadi kau itu harus terima apa adanya. Silakan. Ini ya, tidak ada Tuhan menjadi manusia ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, tidak bedanya dengan kita sendiri, makhluk ya, yang selalu butuh makan, minum, perlindungan ya. Dengan Tuhan ya Tuhan. Udah. Loh, jangan sama manusia ya manusia. Oke. Itu kata siapa? Ya sebentar. Itu kata siapa? Kata Al-Quran atau kata ulama atau kata perasaanmu? Itu kata ulama-ulama ya melogika lah. Baik, perhatikan ya, perhatikan. Itu kata ulamamu, tetapi kata Al-Quranmu, Allahmu itu johir jadi manusia.
Ayo, mau ngomong apa? Yang dimaksud Zuhur itu ciptaannya Bang Hale yang Di dalam surah Al-Hadid ayat 3 dikatakan dialah yang awal. Yang awal itu siapa? Allah apa bukan? Allah. Dialah yang Johir, berarti Allah apa bukan? Allah. Ya sudah, jangan kau bilang ciptaan. Yang diciptakan Siapa namanya? Makanya kami itu belajar. Sayang. Ini aku tanya ya, menurutmu Quran terjemahan lama, terjemahan baru, mana yang lebih benar? Itu kan diterjemahkan itu ya. Banyak yang apa Quran itu melalui hafalan Bunda ya. Jadi Sekarang gini, kalau ada izin percetakan atau penerbitan itu diakui nggak Bang Hale? Ada izin resmi dari Kemenak, diakui nggak itu Bang Hale? Wajib. ya, Wajib diakui, ada. Tahu nggak kau di terjemahan lama ini aku punya nih, Quran tahun 86 nih, aku punya nih, aku bisa tunjukkan. Itu Al-Hadid 3 itu bukan Johir, lahir. Di 86 juga aku punya 2 Al-Quran ya, 86 juga gitu, lahir. Biar kau tahu tuh. Itu loh yang tertulis. Bahkan Mau aku tunjukkan nggak? tunjukkan aja, Percaya, aku tunjukkan ya, bentar ya. Perhatikan Khadijah ya. Iya, perhatikan Khadijah. Biar kamu itu perhatikan Khadijah. Jikalau kamu saya tarik dari Islam, artinya kami itu langkah pertama itu udah langsung menang. Artinya kamu nggak bisa dipoligami loh, ya kan? Kamu harus bersyukur di situ. Kenapa selalu ada poligami? Nggak ada. Poligami itu 1, 2, 3 orang Hale. Iya. Perhatikanlah, kalau kau jadi Kristen nggak mungkin kau cerai. Itu loh. Jangan bawa itu selalu yang Contoh, bawa. enggak sebentar gini. Contohnya Khadijah kan, macam aku nih Kristen nih, ya kan? Walaupun kita sering PC miring-miring kan, saya nggak pernah nggak pernah takluk karena dengarkan ya. dulu. Nih, silakan baca ya. Nanti kita bahas lagi tuh Khadijah. Nih ya, lewat 7 ayat 3 nih. Nih, baca. Ini ya, nanti ku tunjukkan depannya biar kau lihat dulu deh ini. Nih kelihatan nggak Bang Ali? Tuh silakan baca nih, Kelihatan. jelas ya. Silakan baca nih, soalnya aku sambil megangin nih. Silakan. Oke, bentar ya. Aku cerahkan dulu. Jika itu Dia yang awal, itu Al-Hadid ayat 3. Dia yang awal dan yang akhir, yang lahir. No. gini. Ayo. Ayat itu Kelihatan ya, ini aku liatin biar kau percaya. Nanti dikira ini nih Quran nih ya. Ada bahasa Arabnya, bahasa ininya. Kalau ada bahasa Arab, bahasa Indonesia ini diakui ini surat izinnya. Tanya Ustadzmu pasti tahu siapa itu Prof. Dr. Mahmud Yunus tuh tahun berapa tuh? 86. Ini izinnya nih, izin. Ini nggak bisa bohong-bohong. Kau cek aja sendiri. Tuh kelihatan nggak Bang Hale? Kelihatan. Surat izin mencetak Kementerian Agama tuh. masalah mencetak Ciawi ya bisa saja salah. Jadi perhatikan sekarang. Saja salah, gila kok profesor itu. Khadijah, Gini. perhatikan. Dengarkan dulu Khadijah. Saya mau tarik setan-setan yang dalam hidungmu. Dengarkan dulu ya. Perhatikan. Coba gunakan sekarang, kita rileks nih ya. Gunakan logika dan akal sehatmu. Coba kau baca dalam Al-Quranmu sekarang. Al-Hadid ayat 3. Apa terjemahan Johir? Coba. Di Al-Quran sekarang. Saya akan kasih tahu nanti kebohongan para ulamamu. Silakan buka Al-Quranmu sekarang. Iya. Al-Hadid ayat 3. Google ya. Aku Terserah lah. Ya. Ya, perhatikan teman-teman ya, kita akan bongkar ya kebohongan yang selama ini ditutup-tutupin. Ya. Jangan Perhatikan. gitu nggak ada. Bingung loh sama dia Bang. Ini Quran ini ya, ini resmi loh, Ini, tahun 86 Bunda, loh. Itu mungkin bahasa lama ya. Karena gini, kita tuh dalam Al-Quran Bahasa lama. Sebentar, Ini itu Pak. diubah tahun 90-an loh. Baik, itu nanti yang akan saya bongkar. Perhatikan ya, biar dulu dia buka. Perhatikan, nanti kita akan ke sana juga. Silakan Khadijah, buka barang itu. Ayo, buka barangmu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang Tunjukkan batin. dulu ayatnya, Khadijah. Tunjukkan on cam aja. Masa mayoritas tak? Tunjukkan supaya kita tuh diskusi pakai data loh. Jadi banyak orang yang murtad nanti tercerdaskan gitu loh. Iya, sabar dong. Aku aja sabar kok kayak gitu. Iya, waktu PC juga kamu sabar kok kulihat. Astagfirullahaladzim, aku tidak pernah ya.
seperti itu visi-visi jangan bikin dia tambah grogi apa Bang Ali. Nanti dia cepet-cepet murtad loh. Iya sih. agak adalah bunda itu mimpi lah. Agak babi lawan makanan ini. Kita lihat ya teman-teman, perhatikan ya. Oke, baca Latinnya. Itu belum ayatnya itu Khadijah. Buka yang jelas lah, langsung ketik di situ Al-Hadid ayat 3. Coba cari dia. Langsung sumbernya lah itu loh. Jangan data-data begitu. Itu udah catatan kaki itu tadi itu. Ini sudah, tapi ini memang tidak ada apa itu harokatnya. Iya. Coba. Dohir wal, aku bisa baca loh. Enggak, maksudku gini loh Khadijah. Tunjukkan tunjukkan datanya supaya kita sama lihat nanti ada. Dialah yang awal dan yang akhir. Iya, tunjukkan dulu dia yang lengkap dengan tulisan Arabnya, yang lengkap dengan Latinnya, yang lengkap terjemahannya. Mana dia? Yang Oke, perhatikan ya. Baik, kita baca ya, perhatikan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Betul toh? Itu terjemahannya kan? Yes. Iya enggak? Nah, sekarang coba kau baca Arabnya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Oke. Itu zahir enggak itu tadi di tulisan Arabnya? Wow, wal batin wal akhir wal zahir ya zahir. Zahir itu masih bahasa Arab kan? Iya, zahirun bahasa Arab. Benar nggak? Oke, Yes. perhatikan teman-teman ya. Akan kita bongkar kebusukannya. Di zaman sekarang yang sudah banyak kosakata, bagaimana mungkin zahir tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Sedangkan di zaman tahun 86, kosakata masih sedikit, kok mampu diterjemahkan zahir adalah lahir. Inilah yang saya bilang tadi, ulamamu menutupi fakta itu agar tidak ketahuan kalau zahir itu adalah lahir. Bayangkan teman-teman, masa zahir bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih tetap bahasa Arab? Ayo pikir pakai otak. Bang Ali, padahal kata lahir itu nggak serapan loh. Iya, nggak Ngerti kan? Iya. Itu jadi nggak bisa ditolak. Kalau kata serapan bisa kau tolak karena itu kan bukan asli kosakata bahasa Indonesia misalnya. Ini lahir itu loh kata bukan serapan loh. Kan nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia yang itu ya, yang apa yang lama itu apa namanya itu gitu. Makanya dengar Khadijah, coba tenangkan dirimu, rileks ya. Jangan ikutin setan dalam hidungmu. Perhatikan ya, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana mungkin di zaman sekarang yang sudah lengkap banyak kosakata, zohir itu bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih tetap zohir. Padahal tahun 1971, tahun 1986, kosakata itu masih sedikit loh. Tetapi kata zohir sudah mampu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu lahir. Kenapa kata zohir sekarang, perhatikan dulu, kenapa kata zohir sekarang diterjemahkan ke bahasa Indonesia malah masih tetap jadi kata zohir? Kenapa? Agar Islam tidak mengetahui bahwa zohir itu adalah lahir. Nih kata per kata nih kita lihat ini ya. Nih tinggal langsung copy nih. Nih bentar nih kata per kata nih. Nih aku salin ya. Jadi nggak tipu-tipu. Nih aku bisa buktikan Quran KSU juga aku punya. Nih ya. Nih jadi kau lihat sendiri dah. Tuh, ini ya teman-teman ya, ini kelihatan nggak Bang Hali? Ini ya anaknya ya, langsung copy paste. Tuh, apa artinya tuh? Tampak jelas, ngerti nggak arti tampak? Tampak itu apa? Kelihatan bukan Bang Hali? Nyata, Iya. Tampak. Paham ya, tampak. Dilahirkan, diwujudkan. Iya. Itulah dia zohir. Pertanyaannya, kok tega ulamamu membohongi kalian? Zohir terjemahannya zohir. Ada apa denganmu? Mau kita terjemahkan ke bahasa Inggris? Coba kalau kau mau biar pinter ya mengkaji Quran ya. Dari bahasa Arab kau terjemahkan dulu ke bahasa Inggris, baru kau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lebih jelas lagi. Ya, kalau ke bahasa Indonesia langsung kadang masih bisa lah kau tolak-tolak. Tapi kalau ke bahasa Inggris itu terjemahan lebih valid, itu loh. Iya,
Nah, sekarang perhatikan Khadijah. Sekarang Faid coba kembalikan lagi ke Al-Quran yang tahun 86 itu. Coba. Al-Quran tahun 86 aja sudah mampu menerjemahkan zohir. Ntar dulu ya, aku ambil dulu. Ya, kita buka habis-habisan teman-teman supaya mereka ini sadar ya. Ali, aku tanya sekarang terus apa ya, kesimpulan dari kamu itu dohir ya, dohir atau lahir itu maksud kamu itu apa, kembali ke apa, yaitu yang zohir. Perhatikan ya, panjang-panjang ya. Oke, perhatikan, zohir itu artinya lahir ya, berwujud, berbentuk. Maka sekali setahun orang Islam selalu menggunakan itu. Apa itu? Mohon maaf, lahir dalam wujud bentuk, batin dalam ranah dia ada tapi tidak bisa dilihat. Makanya keluar itu, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana Anda minta maaf kepada batin jikalau tidak ada lahir? Bagaimana Anda meminta maaf kepada lahir jikalau tidak ada batin? Itulah maka di dalam Al-Hadid ayat 3 dikatakan, dia itu awal, dia itu akhir, dia itu lahir, dia itu batin. Artinya dia lahir, itulah yang disebut diwujudkan, dinampakkan, dinyatakan. Perhatikan ini, kita kembali kepada Faid. Perhatikan. Terus yang kamu maksud Yesus gitu. Lah iya, kalau di Al-Quran Isa. Perhatikan ya, nanti kita tembak nanti kita. Perhatikan ya. Ini Al-Quran teman-teman tahun 1986 tadi, betul nggak, Faid? Betul Bang. Nah, perhatikan bagaimana mungkin Al-Quran tahun 1986 lebih mampu menerjemahkan kata zohir menjadi lahir. Kita balik nih, bagaimana mungkin zaman sekarang kosakata itu sudah sangat banyak, masa iya zohir tidak mampu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ada apa? Ada apa ini? Kata lahir itu kata baku loh Bang, udah kata baku. Paham kan kata baku? Kata baku. Ya, kata yang udah standar sekali, kita orang-orang anak kecil TK pun tahu, bukan kata yang serapan itu loh. Kita baca teman-teman ya, yang di bawah terdengar ini. Ini Al-Quran 1986 yang ditunjukkan si Faid, akan kita baca. Dia yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui tiap-tiap tiap-tiap sesuatu. Ini terjemahan Al-Quran mulu. Ini juga Al-Quran, Khadijah. Quran ini loh ada surat izinnya kok. Ya. Makanya ulama kami yang Khadijah perhatikan ya. Khadijah perhatikan ya. Kenapa sih manusia itu diberikan akal dan pikiran? Akal pikiran itu bisa menciptakan istilah detektifnya, istilah intelijennya, ya. Maka manusia itu harus punya praduga. Ya, contoh nih seperti saya ini punya akal kecerdasan, saya ini orang jujur ya kan. Dalam ayat itu saya akan jujur di sini. Artinya saya akan menggunakan intelijen otak saya akan berpikir, ada apa dengan ulama? Al-Quran 1986 zohir diterjemahkan lahir, sementara pada zaman itu kosakata masih sedikit. Kenapa zaman sekarang kosakata sudah sangat banyak, zohir malah diterjemahkan masih zohir? Ada apa? Inilah yang dimaksud Buya Sakur tadi. Kita harus kritis. Ada apa sebenarnya dengan ulamamu? Artinya ulamamu menutupin itu supaya tidak ketahuan sesungguhnya ada trinitas di dalam Al-Quran. Itu loh. Tetapi karena kalian sudah lebih dulu mengolok-olok, Tuhannya Oten jadi manusia, Tuhannya Oten jadi manusia, akhirnya kalian menjadi merasa malu kalau memang Al-Quranmu juga menunjukkan bahwa Allahmu zohir dalam wujud manusia. Maksudnya dohir itu bukan manusia, Ale. Yang dimaksud dohir. Perhatikan ya. Enggak ada lain. Sebentar ya. Zohir itu saya buktikan. Inilah contoh zohir. Perhatikan ya. Inilah saya kasih contoh zohir teman-teman ya. Semoga banyak tercerahkan ya. Inilah contoh zohir itu. Perhatikan. Perhatikan Khadijah ya.
Sudah jelas ayatnya apa belum nih? Oke, perhatikan. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Saya tanya Khadijah, kalau roh yang diutus kepada Siti Maryam, apakah Siti Maryam bisa melihatnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Inilah yang dimaksud zohir. Dinampakkan dia, dinyatakan dia, diwujudkan dia. Baru bisa dilihat. Ya, Paham? yang dimaksud roh datang itu malaikat Jibril yang Enggak, itu nanti kita bahas. Nanti kita, yang saya maksud, jadi zohir itu contohnya seperti ini. Kalau rohnya Allah menjumpai Siti Maryam, pastilah Siti Maryam nggak akan bisa melihat, benar kan? Itulah yang dimasuk tadi dalam Al-Hadid ayat 3. Itulah yang dimasuk ranahnya masih batin. Batin itu artinya dia ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dijangkau. Sedangkan zohir adalah lawan dari kata batin. Jikalau batin dia ada dan tidak kelihatan, berarti zohir adalah dia ada dan kelihatan. Makanya dalam riwayat Nabi Muhammad bersabda, ini saya kasih tunjuk nih, ya. Kita pakai data teman-teman ya. Udah nggak bisa sampai malam. Udah, nggak apa-apa. Kau langsung sibuk mau PC, perhatikan ya. Nih saya besarkan teman-teman. Makanya Nabi Muhammadmu sendiri berkata apa? Nabi bersabda, kalian akan melihat Rabb, melihat Tuhan dengan mata telanjang. Bagaimana bisa dilihat Tuhan dengan mata telanjang? Dengan zohir. Itu loh. Paham? Ini sebenarnya ya, ayat ini tadi sudah jelas yang sebelumnya tadi Bang Ali tunjukkan itu ya. Secara logika aja ya, manusia tidak akan tahu atau tidak akan mengenal Allah itu. Kalau dia roh kan ya Bang Ali ya, logika loh, roh. Kau aja kalau melihat misalnya jin ya, kau takut ya Bang Ali ya, betul nggak? Betul. Manusia ini kan begitu. Nah, agar manusia ini tidak takut ataupun dia bisa mengenali Allah itu kan ya, dia zohir itu loh. Nah, zohirnya Allah di kalian itu dalam bentuk apa? Ya roh tadi itu, Jibril itu loh. Kenapa dia harus mau memakai wujud manusia? Betul nggak Bang Ali? Waktu dia bertemu dengan si Maryam itu loh. Coba kau jelaskan itu tujuannya apa kira-kira? Kalau dia misalnya memang benar Allah itu berkuasa, dia bisa aja ya Bang Ali ya, nggak harus menjadi wujud manusia. Langsung Bisa. aja melakukannya. Ya, seperti kepada ini kenapa bisa Bang Ali kepada Musa? Iya kan? Betul. Pohon itu loh bisa dipakai. Kenapa ketika ketemu dengan Maryam itu nggak bisa itu loh? Berarti kan memang di sini adalah Allah sebenarnya mau menunjukkan kejohirannya itu. Logikanya betul nggak? Coba deh kau pikirkan baik-baik, sayang. Memang harus dikaji itu loh. Jangan kau terima mentah-mentah perkataan ulama. Bagaimana mungkin Quran terjemahan lama yang jelas-jelas mengatakan lahir, dan kata lahir berarti kan sudah dikenal dari zaman dulu Bang Ali. Logika loh. Kok tiba-tiba diubah itu loh? Ya, jadi Tanda tanya nggak? Perhatikan Khadijah, inilah kesimpulan daripada zohir itu. Makanya ketika ini kita pertanyakan ketuhanan Islam, selama Islam tidak mengakui kezohiran Allah, maka kalian hanya penyembah nama. Inilah dia. Karena nggak bisa dilihat itu. Kenapa Allah mau nggak bisa dilihat? Karena kalian tidak mengakui kezohiran. Padahal Al-Quran jelas sekali menyatakan, sebentar Khadijah, ya, sementara Al-Quranmu sendiri mengatakan bahwa Allah itu zohir, ya, itu loh. Itu ada juga dalam As-Sunnah. Iya, perhatikan ya, ini akan saya berbagi sedikit ilmu kepada Khadijah dan kepada penonton. Perhatikan, di dalam kekristenan bicara tentang ketuhanan itu, ya, memiliki pengetahuan tentang Tritunggal. Artinya Tritunggal itu Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang tunggal itu, kita memahami kebagaimanaan yang tunggal. Kita memahami kepribadian yang tunggal itu. Ya. Sekali lagi, orang Kristen mengenal Tuhan yang tunggal dan mengetahui ketunggalan itu bagaimana. Artinya bicara kepribadian si tunggal.
Sementara orang Islam juga mengimani itu. Tapi sayangnya orang Islam tidak mengenali kepribadian yang tunggal. Yang dikenali Islam adalah sifat. Ini yang saya bilang tadi, orang Islam mengenal sifat Allah, tetapi orang Islam tidak mengakui kezohiran Allah. Lalu dari mana lahirnya sifat jikalau dia tidak memiliki wujud ataupun zohir? Sama seperti Khadijah. Bagaimana si Khadijah ini saya bisa kenal dia punya sifat baik, dia punya sifat buruk, jikalau Khadijahnya tidak ada? Jadi kalau di orang Kristen, saya kasih contoh sederhana nih tentang ketunggalan Khadijah. Contohnya nih, Khadijah ini tunggal satu-satunya, tetapi kepribadian Khadijah yang tunggal itu kami kenal. Khadijah itu memiliki roh, Khadijah itu memiliki jiwa, Khadijah itu memiliki tubuh. Itulah yang dimaksud mengenal ketunggalan. Nah, ketika kita sudah mengenal ketunggalan kepribadian dari yang tunggal, maka kita juga diberitahukan tentang sifat. Yang menjadi masalah di Islam adalah tidak mengenal kepribadian yang tunggal, tapi ngaku-ngaku mengenal sifat. Bagaimana itu? Sebelum semuanya diciptakan, ya, itulah yang pertama diciptakan kan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, yang diciptakan pertama itu Tuhanku Allah, dan seterusnya sampai menciptakannya namanya Maryam, ya, melahirkan Maryam itu, dan menciptakannya namanya Nabi Isa, ya. Sebenarnya aku tanya sekarang, Gini, aku tanya, menurut kamu Isa itu siapa? Karena versi kamu dengan versi yang sebelah belum tentu sama. Perhatikan ya. Ini saya ambil ini dari Al-Quran. Al-Quran sendiri mempertunjukkan bahwa Isa itu adalah sang ilahi. Kenapa Isa itu sang ilahi? Sebab di dalam surah Ali Imran 45 jelas dikatakan bahwa Isa orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dunia itu jangkauan manusia. Perhatikan, dunia itu jangkauan manusia, itu standar. Tetapi kalau sudah bicara Isa terkemuka juga di akhirat, perhatikan ya, akhirat ini jangkauan di luar dari manusia. Benar apa enggak? Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa Isa itu adalah sang ilahi. Itu dalam Ali Imran 45. Kemudian Isa itu lagi-lagi ditunjukkan sebagai sang ilahi di dalam surah Al-Zukhruf 61. Oke. Nah, pertanyaannya Khadijah, kenapa Isa ini bisa disebut memiliki keilahian? Pertanyaannya sederhana. Sebelum Isa jadi manusia, dia apa dan bagaimana? Roh kan menurut kamu? Tidak roh. Perhatikan, sebelum Isa jadi manusia, dia apa dan bagaimana? Sebelum Isa jadi manusia? Ya, sebelum Isa jadi manusia, dia apa dan Ya, bagaimana? yang ada di perutnya Maryam dong. Tidak. Sebelum dia menjadi daging atau manusia, dia apa dan bagaimana? Ini teka-tekinya. Kalau kamu bisa jawab, nanti kamu Isa nanti. Ya, dan yang diciptakan oleh Allah, yang dititipkan di rahimnya Maryam, tetap Isa tetap ciptaannya Allah Tuhanku. Khadijah, perhatikan ya, pertanyaan saya sederhana. Atau begini, sebelum Khadijah jadi manusia atau daging, sebelumnya itu kau apa? Janin. Salah. Apa? Sebelum kamu jadi daging atau jadi janin, kau itu sperma. Benar apa enggak? Iya. Jadi Artinya bagian dari ayahmu itu masuk ke dalam rahim ibumu, maka ketika engkau lahir maka kau disebut anak ayah dan ibumu, betul? Nah, sekarang kita kembali ke Isa. Isa itu anak mana ini
Sebentar. Isa ini anak siapa? Biologisnya tidak ada. Yes. Karena kekuasaan Allah ya. Pintar, Kekuasaan yes. Allah. Ya, karena kekuasaan Allah dititipkan dalam rahim Siti Maryam. Oke, berarti pertanyaannya yang membuat Siti Maryam mengandung siapa? Allah. Yes, berarti Isa anak siapa? Ya Allah tidak beranak dong, jangan sampai Sebentar. Kamu harus jujur. Kamu harus jujur, Khadijah. Sebentar, saya akan penuhi kemauan kamu. Dengarkan. Dengarkan. Saya akan penuhi narasi kamu, akan saya bongkar dan saya jelaskan. Kamu bilang tadi Allah enggak beranak, betul kan? Nah, karena Allah tidak diperanakkan. Iya, sebentar. Allah itu tidak beranak. Sebentar. Pelan-pelan ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Betul. Artinya Allah itu tidak pernah melahirkan anak, betul? Tidak pernah. Oke. Sekarang, suami kamu pernah nggak melahirkan anak? Tidak pernah karena laki-laki cuma Sebentar. Saya tanya pelan-pelan ya, sambil kamu kamu pahamin pelan-pelan ya. Suami kamu pernah nggak melahirkan anak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi suamimu punya anak nggak? Punya, karena itu biologis sperma ya. Yes, suamimu tidak melahirkan anak, tetapi suamimu punya anak. Kenapa suami disebut punya anak? Karena sumber kehamilan itu dari suami. Benar apa enggak? Dan Nah, sekarang kita juga setuju kalau Allahmu nggak pernah melahirkan anak, tetapi sumber kehamilan Siti Maryam adalah dari Allah. Benar apa enggak? benar dari Allah Yes, sebenarnya. berarti Isa anak siapa? Tetap Allah tidak beranak. Tidak berani jujur dia, teman-teman. Inilah Islam, teman-teman. Inilah kalau udah kena doktrin Bang Ali, doktrin ulama dong. Tidak berani jujur dia. Inilah dia. Padahal sudah saya bilang loh, analogi yang sangat sederhana. Orang Kristen juga setuju Allahmu itu nggak pernah melahirkan anak. Sama seperti saya setuju, si suami atau laki-laki nggak pernah melahirkan anak. Tetapi kenapa suami tidak pernah melahirkan anak? Dia punya hak mengatakan dia punya anak. Karena sumber. Perhatikan Khadijah. Karena sumber. Ya, sumber kehamilan istri saya dari Raja Debat. Maka ketika istri saya melahirkan itu anak saya. Karena sumber dari saya. Nah, begitu juga Allah. Sumber kehamilan Siti Maryam adalah dari Allah. Maka Isa adalah anak Allah. Bukan berarti Allahmu melahirkan anak. Bukan anak Allah karena Allah tidak beranak, tapi Isa itu tetap ciptaan Allah. Sebentar, kita bicara ciptaan dulu. Nanti kita soal ciptaan. Kamu kenapa sih, Khadijah, sebentar, Khadijah, kenapa sih kamu nggak mau jujur? Kenapa sih kamu nggak mau jujur? Sementara saya sudah ikutin loh. Bahkan saya sudah kasih analogi yang sangat sederhana. Arti dalam Al-Quran Allah tidak melahirkan anak, artinya dia memang tidak melahirkan anak, bukan berarti dia tidak punya anak. Itu sama seperti laki-laki. Laki-laki tidak pernah melahirkan anak, bukan berarti laki-laki nggak punya anak. Berarti di sini adalah bicara sumber. Siapa yang membuat dia hamil, maka dialah sumber. Tapi melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril. Nanti kita bahas. Maksudmu yang membuat Siti Maryam hamil, Jibril? Dari kita itu selalu itu malaikat Jibril lah, bisa dibilang Sebentar. Saya tanya kamu. Berarti karena Allah maksud apa saja bisa sebentar. Ya. Berarti maksud kamu yang membuat Siti Maryam hamil itu Jibril? Ia membawa ruh dari Allah. Enggak, yang saya tanya. Berarti Jibril yang membuat Siti Maryam hamil? Bukan membuat, tapi Jibril mendapatkan mana sih? ini di Maryam, biar Maryam mempunyai keturunan. Karena Maryam itu putri Imron ya. Bukan itu yang saya tanya. Yang benarnya yang mana nih? Benarkah Jibril? Sebentar Khadijah, sebentar. Saya lihat memang ini jin korinmu udah mulai ngamuk. Saya lihat dari sini, ya.
Karena kalian itu kan disusupi sama jin korin, benar toh? Nah, jin korinmu itu udah mulai ngamuk. Perhatikan ya, kamu Khadijah, Iya, tapi Khadijah, aku kamu harus relax, santai ya. Perhatikan udah ya. terkenal. Aku terkenal Perhatikan. ketika aku dalam debater, orangnya paling sabar. Perhatikan. Lah buktinya kamu ini nggak sabar loh, nggak seperti biasanya. Oke? Kan nggak sabar, aku bilang kan udah malam, aku mau tidur. Besok lagi. Ini namanya jin korinnya teman-teman, membobokkan dia. Bobolah Khadijah. Dia bobok takut murtad Bang Ale. Iya. Dia mancing saya, ya. Jadi Khadijah ini teman-teman udah dibobokkan gini sama jin korin. Bobolah Khadijah, PC sama raja debat Khadijah. Nah, makanya dia udah malam. Kami ada PC, tidak pernah kami ada percakapan Tapi ya. Khadijah, sebentar lah Khadijah. Tapi Khadijah masih pakai baju kan malam ini? Pakailah hari. Alhamdulillah. Oke. Jadi itulah Khadijah ya. Walaupun kamu sulit menerima karena sudah doktrin, tapi saya yakin orang yang menonton di bawah dari golongan Islam pasti ada yang tercerahkan ya. Inilah teman-teman. Semuanya saudaraku yang Islam jangan pernah percaya ya dari Inilah kamu udah digunakan jin korin nih. Kamu udah digunakan jin korin ini untuk menyesatkan. Jangan begitu dong. pertama kalian dengar, oke? Khadijah, ini teman-teman saya kenal sekali Khadijah ini. Biasanya dia santai. Kalau malam ini saya perhatikan dari sini memang jin korinnya udah ngamuk. Jangan Khadijah dengarkan, jangan Khadijah. Nah makanya dia mulai ngamuk nih. Sampai dia umumkan, jangan ya saudara-saudara dengarkan ya, jangan dengarkan ya. Ya kalau aku tidak seperti itu, pasti saudara-saudaraku terhanyut di nada suaranya pun bukan Khadijah lagi. Ini nada suaranya jin korin teman-teman. Ya stop, jangan bawa ke tidak mau menegakkan kepada saudara-saudaraku ya. Ini kalau kita lihat ini ya, perhatikan teman. Kalau si Khadijah ini on cam, saya pastikan itu wajahnya udah merah, udah ngamuk ya. Yang ngamuk itu bukan Khadijahnya, tapi jin korinnya. Enggak ada jin korin, astagfirullahaladzim. Alah. Jin korinnya ngamuk teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Artinya Khadijah, sebagaimana tugas-tugas dari saya sebagai uli amri, saya sudah sampaikan ya. Jadi jangan lagi kalian terdoktrin dengan istilah Allah tidak melahirkan anak. Iya, memang Allah nggak melahirkan anak. Bukan berarti Allah La ilaha illallah. Benar. Allah tidak diberanak. Allah tidak beranak. Benar Khadijah. Perhatikan Khadijah ya. Benar. Kita juga kan mendukung toh. Benar Allah tidak beranak. Dia nggak pernah melahirkan anak. Tetapi sumber atau bagian dari Allah, yaitu kalamulahnya Allah atau firmannya Allah, itulah yang jadi manusia melalui rahimnya Siti Maryam. Itulah yang tercatat dalam surah Ali Imran 45 itu. Makanya si Jibril memberitahukan kepada Siti Maryam, wahai Siti Maryam, engkau akan mengandung anak. Mengandung di mana? Kalamulahnya Allah. Ali, Ya. Allah juga bisa saja lah seandainya Allah berkehendak ya. Namanya juga Allah juga yang berkuasa. Membuat kau hamil juga bisa loh. Karena Allah, apapun bisa dia lakukan. Ini bukan soal apapun yang bisa dia lakukan. Kamu di sini nanti akan terjebak. Semua kau katakan apapun bisa dilakukan Allahmu. Tetapi giliran ditanya Allah bisa nggak jadi manusia, langsung kau bilang nggak mungkin. Kalian itu munafik. Kalau manusia. Kalian itu munafik sejagat kalian itu Khadijah, serius. Terserah kau mau bilang apa. Loh iya, saya tanya kamu ini, Allahmu maha kuasa nggak? Allahmu maha kuasa nggak? Kuasa. Ada nggak yang mustahil bagi yang maha kuasa? Tidak ada. Berarti Allahmu bisa nggak jadi manusia? Allah tidak akan pernah jadi manusia. Kan mereka langsung mengatur Allahnya teman-teman. Mereka ngatur Allahnya. Itu, ini yang saya bilang tadi, kalian itu sudah terdoktrin beriman buta. Makanya akal kalian itu udah nggak pernah kalian buka lagi, udah disegel.
Coba, Anda sendiri barusan berkata bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Giliran kita bilang, Allah mau bisa nggak jadi? Oh, nggak bisa. Langsung kau jadi Allah. Kau pula ngatur Allah. Coba. Kita lagi di sini banyak yang nggak suka sama aku. Aku tahu seperti yang di live-nya Edis. Mereka meraporin aku, akhirnya aku hilang juga. Nggak ada masalah itu, ya. Janganlah engkau mengharapkan orang suka kepada kamu, tapi harapkanlah kebenaran. Tidak suka sama aku yang menghilangkan Tetapi milik aku. Khadijah, harapkanlah kebenaran dari Tuhan yang benar. Yaitu satu-satunya. Yang tohir-tohir dulu, tadi Khadijah, perhatikan dulu Khadijah, dengar dulu. Kuasai dulu jin korinmu. Jangan dia sampai lebih unggul daripada kamu. Oke, perhatikan ya. Makanya Khadijah. Astaga, Khadijah kayaknya. Malam ini Khadijah, kalau kamu begini saya akan bernyanyi begini. Engkau bukan yang dulu lagi. Hari ini adalah jin korin. Di mana sabarmu, di mana Khadijahmu yang sekarang jin korin? Ku dengar dari nadamu, kau bukan lagi Khadijah, melainkan jin korin yang nempel di lubang hidung. Kamu pakai songkat dan nyanyi ya, karena kamu pasti. Udahlah Khadijah ya. Khadijah, semoga malam ini kamu mendapatkan suatu mimpi yang indah, bahwa Tuhan memperkenalkan Tuhan yang benar kepada kamu ya. Jangan lagi kau sembah-sembah nama, nggak ada guna itu ya. Jangan kau ingkarin, jangan kau ingkarin Khadijah akal sehatmu. Suatu hari nanti bahwa kamu akan menyesal ketika akal sehatmu tidak kau gunakan. Itu loh. Pernah di dalam itu ada yang meninggal dunia terus hidup kembali? Apa? Di dalam umat Kristen apakah ada yang telah mati dan hidup kembali? Kami ada. Pertanyaan luar biasa, perhatikan. Yesuslah satu-satunya contoh awal yang membuktikan bahwa sebentar dulu Khadijah ya, perhatikan. Kenapa manusia percaya bahwa sesudah kematian ada kebangkitan? Karena itu sudah lebih dulu dibuktikan oleh Yesus Kristus. Dia membuktikan kepada manusia dalam isyarat, wahai manusia, sadarlah kamu bahwa sesungguhnya benar sesudah kematian itu akan ada kebangkitan. Makanya satu-satunya yang mencontohkan paling pertama bahwa sesudah kematian ada kehidupan, Yesus. Sekarang di Al-Quran siapa? Siapa di Al-Quran yang sudah bangkit dari kematian? Siapa? Ayo, kamu jangan bohong Khadijah. Kan di Al-Quran ya. Tapi dalam siapa? dunia nyata, dalam dunia nyata banyak dari kami tidak meninggal dunia. Jangan kau bawa begitu dongeng. Nah, cerita dulu. Jangan kau putus-putus aku ngomong ya. Kasih dong kesempatan. Dari tadi aku nggak ada tempat ngomong, kamu terus ngomong. Gimana? Enggak, saya kan menunggu tunjukkan sama saya siapa manusia di dalam Al-Quran. Musa sudah mati dia bangkit, lalu aku hidup selamanya. Dalam Al-Quran, tapi kita ada kitab-kitab ya. Asya ini meninggal dunia dan hidup kembali. Itu dongeng, nggak ada. Tunjukkan dalilnya. Saya nggak suka bermain dongeng-dongeng. Cukuplah itu takiamu. Yang kalah lah, karena nggak ada dalil itu yang mati. Cukuplah kamu itu di pesantren selama ini dikasih dongeng-dongeng, ya? Bukan dongeng, tapi ngaji dengan fakta ya. Lah, iya, makanya tunjukkan siapa manusia yang mati. Dengarkan Khadijah, dengarkan ya. Siapa manusia yang sudah mati lalu hidup abadi dan kekal selamanya? Siapa? Tunjukkan. Kalau ada ini hari saya jadi ateis, siapa? Ayo. Aduh, lupa aku namanya. Di Surabaya ada itu namanya Mbak Bolong. Oke, Mbak Bolong, nggak apa-apa. Saya anggap ada yang sudah mati lalu bangkit. Apakah dia akan hidup selamanya sesudah dia mati sesudah dia bangkit dari kematian?
dia mati lagi sampai 9 kali. Berarti nihil. Yesus membuktikan bahwa sesudah kematian ada kehidupan abadi kekal itu. Tapi kenapa yang kau sebut Yesus itu bunuh diri? Kok Yesus bunuh diri? Gimana Ada, ceritanya? Islam. Bang Ale, berarti Bang Ale itu kan pahlawan dulu, itu kan mati tuh untuk berperang tuh, memperjuangkan kemerdekaan, itu bunuh diri semua Bang Ale. Iyalah, bunuh diri semua lah itu. Bunuh diri yang bunuh diri semua. Makanya lo itu di mana itu waktu itu aku ngomong semua itu. Iya emang. Gini loh, Menurutmu itu kan bundir kan, itu loh. Iya. Khadijah, dengar dulu, Khadijah. Maksud saya begini loh. Setahu saya, selama ini kamu agak sedikit bijak. Ini malam ini kok kamu agak kelewat batas. Kami tuh nggak punya kebijakan sedikit pun. Malam mengarang. Korban ngejomblo Bang. Oh iya, udah sama kayak orang-orang si Juma. Ya kan, bertakiyah dia. Padahal selama ini Khadijah saya lihat tuh orangnya normal, waras gitu loh. Jadi karena perlakuanmu seperti itu, saya nggak akan terima lagi PC-mu. Jangan gitulah Bang Ali. Nanti kalau Bang Ali nggak mau pisahin sama dia, nanti sama Nandar dia masih bisa pisian. Tapi kan Bang Ali yang nomor 1, dia ada di hatinya. Nandar tuh benar lah. Jangan bawa Nandar. Nandar tuh hebat orangnya. Coba. Mulai dia bertakiyah. Udah dibela sama dia kan tuh. Curiga Iya. nih. Karena dia udah mulai menggunakan ilmu Sinandar. Dan aku join Coba. juga sekali. Emang dia orangnya pintar, bagus, dia dari Surabaya. Lulusan Pintar kau bilang. Kalau dia pintar, kenapa mereka itu buronan debat saya semua? Kau dimakan lah kalau debat sama dia. Edis saja dimakan sama dia, itu ada video-video dia. Khadijah, dengar ya, jangan kau gunakan. Tapi perhatikan teman-teman, jangan kita marah sama Khadijah ketika dia bela. Karena apa? Perhatikan, di dalam Islam ada rumus. Rumusnya adalah tutuplah aib saudaramu biar aibmu ditutup di akhirat. Makanya kalau Sinandar itu, perhatikan sebentar. Kalau Sinandar, artinya teman-teman perhatikan, kalau Sinandar itu pengetahuannya seperti tai, dia akan bilang itu berlian. Jadi kita nggak heran. Makanya dari golongan mereka ini nggak pernah cerdas teman-teman. Kenapa? Karena kebotolan demi kebotolan itu mereka tutupin. Itu ada rumusnya. Tutuplah aib saudaramu biar aibmu ditutup di akhirat. Apa perlu saya tunjukkan dalilnya, Khadijah? Sudah malam, tidur aja, besok bangun pagi. Iya. Tidurlah. Iya. Jadi begitulah teman-teman mereka. Setai-tainya otaknya si Nandar dan si Juma, pasti dia bilang dia itu berlian. Karena rumus mereka itu sudah tercantum. Tutuplah aib saudaramu supaya aibmu ditutup di akhirat. Nah ini artinya kebusukan, kebotolan demi kebotolan harus mereka tutup. Itu fakta. Kalau Islam tidak percaya silakan naik, saya kasih dalilnya. Ya. Makanya teman-teman Kristen jangan heran. Sebotol-botolnya si Juma, setai-tainya otak si Juma, pasti mereka bilang, si Juma hebat. Karena apa? Sesama orang botol ini harus saling mendukung. Ya, itu ada dalilnya. Apa perlu saya tunjukkan? Saya kasih tunjuk ya. Oke. Baik, kalau ada yang mau naikkan dulu ya, biar saya ambil dalilnya teman-teman ya. Kita pakai data supaya mereka tahu. Raja debat itu kalau udah ngomong nggak boleh kalau nggak ada dalil, ya. Oke, saya jadikan dulu sifat ini jadi moderator. Nama Segen ini saya akan ambil datanya teman-teman ya, supaya tidak jadi fitnah. Inilah mengapa mereka itu tidak pernah mau menegur saudaranya sekalipun botol. Kenapa? Karena ada perintah daripada rumus. Oke, coba silakan Pet, siapa yang naik dinaikkan ya. Saya akan ambil datanya teman-teman. Shalom, selamat malam Pak Baharuni, Islam atau Kristen? Ya, selamat malam. Ya, malam. Islam atau Kristen, Pak? Soalnya kecil. Ya, Kristen juga. Kristen. Kirain tadi Islam. Iya, Bu. Oh ya, bentar ya. Ya. Bentar ya, Pak.
malam. Siapa nih? Fatir ya? Siapa sih? F4TH112. Selamat malam. Pak, selamat malam Pak. Pak, dengar nggak Pak? Pak, Faiz. Nggak nyaut dia. Ntar ya. Sabar ya teman-teman ya, dinaikin dulu nih satu-satu. Shalom user, selamat malam. User. Selamat malam, salam. Oh Kristen ya. Kristen. Oh Tensuan yang naik nih, bentar ya. Saya naikin dulu satu-satu. Kamu ada Islamnya nih. Sabar ya. Tak. Shalom, selamat malam Black Garlic. Monitor. Black Garlic. 3 kali nggak nyaut saya turunin ya. Ini banyak yang naik tapi oten semua nih kayaknya. Bentar. Yang Islam silakan naik, yang Islam. Bentar Oke, ya. sebelum mereka naik teman-teman ya, ini kita baca ya. Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Ya, khair muslim. Yang kedua, barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim. Nah, ini perhatikan nih. Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, inilah yang membuat mereka itu, sekalipun si botol terjadi dalam saudaranya, mereka akan bilang, wow kamu keren, wow kamu cerdas, padahal dia itu botol. Maka pertanyaannya, bagaimana lagi mereka bisa memperbaiki kesalahan, jikalau kesalahan itu dari saudaranya dianggap kebenaran? Jadi saya itu bicara fakta. Ada dalil ya teman-teman. Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Makanya sebusuk-busuknya mulut si Juma, sehujat-hujatnya mulut si Rifa, mereka akan tutupin itu. Maka si Juma, si Rifa, si Landar itu akan semakin semangat bahwa dia merasa tidak ada kesalahan. Karena apa? Saudaranya mengatakan, woi kamu keren, wow kamu cerdas. Ini yang saya bilang dari dulu kepada mereka. Saya nggak akan pernah heran jikalau kalian saling menutupi aib, karena itu ada rumusnya. Coba, Raja Debat udah kalau sudah ngomong harus ada data. Kalau nggak, saya haramkan diskusi dengan Islam. Apa yang keluar dari lisan saya kalau tidak ada sumbernya. Nah itu, saya haramkan itu. Jadi saya bertanggung jawabkan omongan saya. Oleh karena itulah, dari golongan mereka sebagai polemikus Islam takut debat dengan saya. Kenapa? Saya pakai data. Maka mereka akan framing saya penghujat. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya jangan naikkan Raja Debat. Karena apa? Bahaya Raja Debat kalau dinaikkan. Sama seperti Khadijah tadi kan, diserukannya, saudara-saudara jangan dengarkan ya kata Raja Debat ya. Oke, silakan. Udah ada Islam di atas? Atau Ini yang semua nih. Tanya dulu ya, takutnya ada yang mau ditanya nih. Tanya dulu, nanti kecewa kalau nggak dinaikkan. Tanya Oke. aja bang satu-satu. Baharu Islam Kristen? Kristen bang. Kristen. Ini timbul siapa nih? Tim apa nih? Timbul Islam Kristen? Timbul? Halo? Kepencet ya. Iya, kepencet. Lanjut. Oke, Nona kayak ini. Noni Islam Kristen Bu?
Noni? Halo Bu Noni? Oh, kayaknya kepencet ini. Bu Noni ini mungkin dia lagi apa ini? Oke. User 520, Islam Kristen User. Kristen. Oke, Kristen. Cici, Islam apa Kristen, Cici? Pertama saudaraku, tadi saya siap, Pak naik User. dengan cewek tadi, makanya saya naik. Gitu loh. Oke. Always forever. Oke, Jadi Pak User. untuk itu oke lah, karena cewek tadi udah turun, saya juga turun. Terima kasih atas penerimaan sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, Alangku salam. Nandar dipuji, Nandar aja gak kerja lagi pakai pengacara. Oke, ini ini Abang D nih, Kristen dia. Salve abangku. Salpi juga Bang D. Oke Bang Raja. Ayo silakan naik Islam yuk. You must to go Surabaya. Ya, salam Bang Hale dan teman-teman. Salam Bang Kak, salam. Selamat Salam malam. juga ya. Selamat malam. Ya, udah pada kemana nih ya saudara kita Muslim ya? Apakah mereka malu-malu bertanya kepada kita? Padahal sudah diperintahkan Allah, mereka harus bertanya kepada kita. Tumben ini biasanya suka ada banyak yang typing di bawah yang Islam. Apa udah pada tidur ya? Ini minggu malam ya? Cepat pada tidur ya? Habis Mungkin minggu-minggu ini kan apa sih namanya, banyak acara nih dari kurban kan? mungkin mereka malu. Iya ya, selama ini kami salah alamat ya, nanya-nanya ulama, tak tanya harus bertanya pada raja debat ya gitu. Jadi mereka agak sedikit sungkan lah. Jangan-jangan udah mulai punah Bang Ale. Iya, mereka dalam merenungan itu ya, dalam kesendirian pasti mereka merenung. Iya juga ya, nah gitu. Jadi dalam diam mereka tuh memantau misalnya yang dibawakan, mereka dengerin gitu kan. Pasti di antara mereka kan pasti ada otaknya yang masih aktif toh. Berarti ada rasa penasaran. Nah kalau dia sudah ada punya rasa penasaran, maka dia akan menyelidiki kan gimana sih sebenarnya Islam ini kan gitu. Gitu. Iya benar-benar. Jadi tadi makanya saya gas, walaupun tadi si Khadijah itu ya, saya anggap itu kan hanya sebagai loncatan ya, artinya sebagai anti monolog lah, supaya tersampaikan kepada saudaranya yang di bawah menonton. Dia sangat sulit jujur ya, sangat sulit. Mau jurusan sosial politik. Dari Malam ya. Itu kan dari IPS. Ya, Sekarang ada bagian-bagiannya. King Jo, selamat malam. King Jo Silo. Selamat malam Pak King Jo Silo. Kepencet dia kepencet. Nyoh, monitor nggak nyoh? Nyoh, selamat malam. Pak King Jo, monitor nggak Pak King Jo? Oh, dia ngerekam itu. Fred, dia ngerekam itu. Tuh. King Jo. Oh, Fred, itu ngerekam Bang, turunin aja Bang. Ngerekam dia tuh. Bang Rebat. Oh, Fight. Ngerekam itu Oten itu. Dia kepencet mungkin. Lumayan sih penontonnya di bawah ini. Ini baru ada hampir 300 yang ini. Baru malam ini. Atau cobain PK coba Bang Hali.
Mana tuh rame PK. Tapi tanpa PK juga ini lumayan loh penontonnya ini. Biasanya juga nggak sampai seperti ini. Kecuali PK-PK. Tapi nggak ada Islam lagi nih kan. PK aja coba Bang Ali, PK. Kalau jam segini mungkin rame kali. Kekenyangan makanan tadi ini mungkin masih ada daging kurban mungkin. Ngopi deh Bang Ali, tanda-tanda mau rungkat ini kayaknya. Covid. Error. Coba aja Covid.